Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Suyati Channel teman-teman. Kali ini saya kembali lagi akan membandingkan dua buah mobil light duty truck ya, antara Isuzu NLR55 TLX ya dengan Mitsubishi Canter FE71L ya. Kedua-duanya kebetulan diproduksi di bulan yang sama ya, di bulan Desember tahun 2021 ya, atau persis di penghujung akhir tahun ya. Di sebelah kiri ini yang Isuzu, sebelah kanan yang Mitsubishi Canter ya. Kalau kita lihat sekilas secara desain eksterior cabinnya ya, ini dua-duanya itu agak berbeda ya. Kalau di Isuzu lebih besar ukuran cabinnya, lebih tinggi, lebih lebar ya. Ukuran kacanya pun juga lebih lebar ya jika dibandingkan dengan yang Canter ya. Untuk wiper juga berbeda. Untuk nozzle washernya terpisah ya dengan batang wipernya ya. Untuk grillnya ini sudah berwarna hitam ya teman-teman ya. Spionnya posisi juga lebih rendah ya jika dibandingkan dengan Mitsubishi Canter ya. Ada tulisan NLR55 LX ya, Isuzu emblem ya, besar, dan 100 PS ya untuk powernya ya. Jadi kalau dibandingkan untuk mesinnya lebih besar yang Canter ya. Ini untuk yang Mitsubishi, nozzle washernya menyatu dengan batang wiper ya. Tulisan Cold Diesel sudah emblem ya. Tulisan Fuso ya besar, ini juga sudah emblem. 110 PS L ya, ini stiker ya. Jadi kalau dibandingkan untuk ukuran ya, secara besarnya lebih besar yang Isuzu ya untuk cabinnya. Untuk spion lebih tinggi yang Canter ya. Ini untuk bumper juga ini hampir sama materialnya. Kalau untuk yang Canter itu menggunakan besi ya. Ini untuk lampunya kita lihat ya, headlampnya ini sudah pakai halogen ya. Untuk kacanya sendiri berwarna terang ya, sudah ada lampu sen samping. Ini untuk yang Canter, lampu sen posisi di belah atas. Ini untuk headlampnya ya, ini sudah pakai halogen juga. Untuk fog lamp berwarna kuning ya, cuman untuk lampu sen tidak ada yang di pintu ya. Kalau di Isuzu sudah ada yang nempel di pintu ya. Jadi secara garis besar ya untuk eksterior cabin ini sebenarnya sangat tergantung dari selera masing-masing ya. Ada yang menginginkan besar, ada juga yang menginginkan kecil tapi aerodinamis ya, lebih aerodinamis ya. Jadi kalau menurut saya ini, kalau untuk eksterior cabin, untuk kenyamanan barangkali Isuzu lebih nyaman ya, karena dari segi ukurannya lebih besar ya, lebih lega. Mungkin kalau kita lihat dari aerodinamisnya Canter ya yang lebih ya. Ini kita lihat kembali ini untuk bannya ya. Ini pakai Bridgestone ya untuk Isuzu ya. Ini kita lihat bannya ukurannya 750 ya teman-teman ya. Ini menggunakan pelek dengan 6 baut. Ini untuk yang Canter menggunakan ban ukuran yang sama, pakai gajah tunggal ya. Ukurannya sama 750 ya. Untuk suspensi depan menggunakan bekas daun ya dengan shock absorber ya. Demikian juga untuk Isuzu sama juga ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk kaki-kakinya ini mirip-mirip ya. Boleh dibilang sama, cuman beda merek ya untuk bannya terutama ya. Kita lihat dari belakang. Jadi mobil ini keluaran terbaru semua ya teman-teman ya. Walaupun versinya masih Euro 2. Jadi dua-duanya sudah menggunakan rear kamera ya, atau kamera mundur. Sekarang kita lihat untuk sassisnya Mitsubishi Canter ya. Ini posisi kelingan atau ripetan ada di samping. Jadi posisi atas kosong ya, mulus. Untuk lampu belakang, lampu sen, lampu stop, lampu mundur ini menyatu ya. Ini di tengahnya ini kamera parkir ya, atau kamera mundur. Untuk ketebalan sassisnya atau framenya ini untuk Canter 6 mm ya. Jadi lebih tebal jika dibandingkan dengan Isuzu ya. Ini bisa kita lihat di sini. Untuk Isuzu juga sudah ada kameranya ya, kamera parkir ya, atau kamera mundur.
Posisinya di belakang cross member ya, mengarah ke belakang, jadi lebih leluasa ya dan tidak mengganggu proses pemasangan karoserinya ya. Untuk lampu sen, lampu rem, lampu mundur juga sama, posisinya hampir sama dengan Mitsubishi Canter ya. Untuk ketebalan sasisnya ini lebih tipis ya, hanya 5 mm ya, beda 1 mili. Kita lihat posisinya untuk yang sasis Isuzu ya. Jadi baut kelingan atau pengikatan ini masih ada ya, yang di posisi di atas ya. Ini kita lihat ini baut keling ya, ada di kiri dan kanan ya. Jadi sangat mengganggu proses pemasangan karoserinya. Sekarang kita lihat suspensinya teman-teman. Jadi untuk Isuzu ini terdiri hanya 5 lembar ya, 5 lembar pegas daun, tapi mungkin lebih tebal ya dibandingkan dengan yang Canter ya. Ini stop bumper ya, jadi untuk menghindari ketemunya frame dengan axle ya. Untuk shock breaker ya, ini posisi di luar sasis ya untuk Isuzu. Kita lihat bannya sekarang. Jadi bannya menggunakan gajah tunggal ya untuk Isuzu ya. Untuk bannya Isuzu menggunakan Bridgestone ya, dengan pelek 6 baut. Untuk di Canter menggunakan gajah tunggal, baut peleknya 6 ya. Ini posisi suspensi ya, suspensi untuk Canter. Ini pegas daunnya lebih banyak ya teman-teman ya. Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 teman-teman. Jadi ada 7 lembar pegas daunnya ya, lebih banyak. Padahal kalau kita lihat nih GBB-nya sama ya, 5,2 ton. Kalau Isuzu 5,1, selisih 100 kilo aja ya. Ini anting pernya ya. Untuk shock breaker ya di Canter posisi ada di bagian dalam ya, di belakang gardan. Final gear ratio 5714 untuk Canter. Untuk Isuzu-nya final gear ratio lebih besar ya, 5,857 ya. Ini untuk cross membernya Mitsubishi Canter ya. Kalau kita hitung mungkin jumlahnya hampir sama lah, sama yang Isuzu ya. Isuzu nih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi cross membernya ada 5 teman-teman. Ini sistem ikatnya cross member dengan frame-nya atau sasisnya ini menggunakan baut kelingan ya. Jadi nonjol seperti ini. Ini kalau di Canter pengikatannya kelingannya tidak bagian atas sasis. Kita lihat untuk air intake ini Mitsubishi Canter seperti ini. Ini rumah filter udaranya. Ini belum menggunakan das indikator ya teman-teman ya. Jadi ini masih model seperti ini, buka tutup ya. Ini water separator. Kita lihat tangkinya, kapasitas 100 liter ya, bisa dipakai untuk biodiesel ya, B20 maupun B30. Ini yang untuk Isuzu ya, air intake-nya seperti ini. Ini juga belum menggunakan das indikator ya, sama-sama belum. Ini reservoir untuk air radiator ya. Ini engine, nanti kita bahas tersendiri ya. Ini water separator, sama ya posisi di sebelah kanan. Kapasitas tangki juga sama 100 liter ya. Bukaan menggunakan anak kunci. Untuk aki di sini untuk di Isuzu hanya menggunakan satu ya. Ini tempat kotak sekring ya untuk engine. Menggunakan baterai GS ya. Cukup satu saja 12 volt. Ini tempat sekring untuk Mitsubishi ya. Sekring mesin ya. Ini baterainya menggunakan 2 ya. Jadi lebih banyak. Kita lanjutkan sekarang untuk engine ya teman-teman ya.
Sekarang kita lihat ya, ini untuk engine yang Mitsubishi Canter ya, menggunakan engine model 4D34 ya, 2AT5, 4 langkah, 4 silinder, direct injection, turbo intercooler ya. Jadi mesin ini masih model konvensional ya teman-teman ya, jadi belum yang common rail system ya. Cuma nantinya Canter akan menggunakan mesin jenis terbaru ya, yaitu jenis common rail nanti di bulan April ya 2022. Sesuai regulasi harus menerapkan standar Euro 4 ya. Sekarang kita lihat untuk mesin Isuzu ya, ini menggunakan mesin 4JB1 ya, TC ya, 4 silinder direct injection, sudah turbo juga intercooler ya. Jadi ini sama-sama untuk kapasitas silindernya hanya 2771 cc ya. Jadi kalau perbandingan isinya ya, Canter lebih gede ya. Untuk tenaganya sendiri ini beda 10 PS ya teman-teman ya. Kalau di Mitsubishi 110 PS, di Isuzu hanya 100 PS ya. Untuk torsi maksimumnya Mitsubishi juga jauh lebih besar ya, 28 kg/m, sedangkan di Isuzu hanya 22,5 kg/m ya. Jadi kalau untuk perbandingan kapasitas mesin, Canter jauh lebih unggul ya. Cuman untuk efisiensi bahan bakar mungkin Isuzu yang lebih unggul karena memang kapasitas lebih kecil ya. Sekarang kita tengok ya, kita lihat atapnya ya dari kabin dua buah mobil ini ya. Ini untuk Mitsubishi. Jadi di bagian atas sudah ada korigasi ya atau gelombang untuk memperkuat strukturnya ya. Kelebihan di Isuzu sudah dilengkapi dengan baut untuk pemasangan kanopi ya atau mahkota atau air dam ya di sini ya. Karena memang sudah diwajibkan untuk pihak karoseri memasang kanopi ya untuk box-box dengan ukuran lebih dari 50 cm di atas kabin ya. Ini Mitsubishi belum ada ya teman-teman. Jadi masih polos. Mudah-mudahan pihak KTP nanti ya lebih memperhatikan ya, biar karoseri tidak terlalu susah membuat lubang untuk pengikatannya ya. Dari segi dimensi cabin to end-nya lebih panjang Isuzu ya teman-teman ya, jadi 4,287 meter, sedangkan di Canter 4,205 meter ya untuk cabin to end ya, selisih 82 mili ya atau 8,2 cm. Kita langsung lihat bandingkan untuk interior cabin ya teman-teman ya. Pertama kita lihat untuk Isuzu ya, ini kita buka. Untuk joknya ini sudah bisa reclining sliding ya, cuman belum ada pengaturan naik turun ya. Ini layoutnya untuk cabin Isuzu ya, lebih lega, lebih luas karena memang posisinya lebih tinggi ya. Kita masuk ya, kita lihat nih. Jadi untuk setir ini hanya 2 palang, sudah bisa tilt and teleskopik ya. Untuk panel instrumen ya standar seperti biasa, masih analog pakai jarum ya. Ini kita bisa melihat dengan sangat jelas, lega ya, view-nya lebih luas ya jika dibandingkan dengan Canter ya. Untuk joknya juga mantap ini. Ini kita lihat untuk akomodasinya, banyak laci juga teman-teman. Ini untuk dashboard lebih luas ya, bisa untuk naruh-naruh, dilengkapi dengan radio ya. Ini sudah ada tempat untuk e-tol ya. Ini panel instrumennya. Jadi yang paling kiri untuk bahan bakar, indikator bahan bakar. Yang sebelah kanan tachometer, ini speedometer ya. Sebelah kanan lagi untuk suhu ya. Untuk transmisi ini 5 speed maju dan 1 mundur ya. Model manual ya. Tidak otomatis atau matic. Jadi kita akan lihat ini untuk posisi mundur ya. Jadi untuk di Isuzu ini layar monitornya ada di radio ya, di audio sini. Jadi bisa kelihatan kalau kita masukkan gigi mundur nanti akan menyala ya. Bisa dilihat di monitor. Walaupun monitornya kecil ya, cuman sangat jelas sekali ya. Ini kita lihat. Ini karena posisi kamera juga leluasa di belakang ya, di belakang cross member ya, jadi lebih jelas melihat
yang ada di belakangnya ya. Sekarang kita bandingkan untuk di Canter ya. Kita masuk ke dalam cabin ya. Jadi untuk jok ini sama, bisa reclining, bisa sliding ya. Kita lihat untuk layoutnya juga. Biar tidak penasaran, kita langsung naik aja. Ini setirnya sama, 2 palang. Udah bisa tilt and teleskopik sama. Untuk pandangan juga lumayan ya, cuman masih kalah gede dibandingkan dengan Isuzu ya, kalah luas. Ini plafonnya banyak sekali laci penyimpanan. Speedometer, indikator suhu dan bahan bakar ya. Untuk di Mitsubishi Canter, tuas transmisi menyatu ya dengan dashboard ya, jadi membuat lega ruang kaki ya. Jadi ini sangat ringkas, praktis ya, simple ya. Jadi untuk di Mitsubishi ini untuk monitor kamera ya, kamera mundur ada di spion tengah ya. Jadi bergabung atau menyatu dengan spion tengah, ini seperti ini. Jadi ini praktis juga, jadi tidak terlalu banyak makan tempat ya, udah gabung di spion tengah ya. Jadi itu aja teman-teman, review perbandingan antara Isuzu dengan Mitsubishi Canter ya. Kalau ada salah atau mungkin salah sebut dan lain sebagainya, kami mohon maaf, terutama untuk pecinta-pecinta Mitsubishi Canter dan Isuzu ya. Terima kasih.